Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, pada video kali ini kelompok kami ingin menyajikan mengenai implementasi nilai-nilai berakhlak pada tokoh panutan. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan tugas 2, agenda 2 dengan tutor Bapak Humam Arifin, SKM MKes. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama adalah saya sendiri, Dr. Y. Prita Indah Murti dengan NDH 39 sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Muhammad Iksan, Sarjana Teknik dengan NDH 31. Kemudian ada Rianto Adiarta, Sarjana Teknik dengan NDH 33. Ainun Mawadah Nur, Sarjana Teknik dengan NDH 35. Dan Febrianti Rahmadini, Sarjana Hukum dengan NDH 37. Setelah berdiskusi dengan teman-teman di kelompok ini, kami sepakat memilih tokoh panutannya adalah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fikri, Magister Administrasi Publik yang menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan. Beliau lahir di Kandangan pada tanggal 7 Februari 1956 dengan riwayat pendidikan di SDN Gerilya, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Kandangan, kemudian ke SMAN 1 Kandangan, dan beliau melanjutkan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan lulus tahun 1978. Kemudian beliau mengambil program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1989, dan beliau mengambil program S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dan lulus pada tahun 2005. Kemudian untuk riwayat pekerjaan beliau saat menjadi ASN dimulai menjadi kaur desa, kemudian menjadi camat, kepala dinas, sampai kemudian menjabat struktural tertinggi di lingkungan pemerintahan daerah Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai sekretaris daerah. Selanjutnya beliau dipercaya menjadi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2 periode dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Baik, untuk presentasi selanjutnya mengenai implementasi nilai berakhlak akan disampaikan oleh teman saya, Febrianti Rahmadini, Sarjana Hukum. Implementasi nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dari nilai berorientasi pelayanan yang mengharuskan memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti, dibuktikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak menjadi ASN maupun saat menjadi Bupati Hulu Sungai Selatan, seperti membangun dan meningkatkan infrastruktur publik, membuat mall pelayanan publik, dan menyediakan layanan pelaporan yaitu lapor untuk pengaduan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Dari nilai akuntabel yang menuntut untuk melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dibuktikan beliau dengan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut SAKIP dan reformasi birokrasi atau yang disebut dengan RB. Hasilnya, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan penghargaan dengan predikat A untuk SAKIP dan B untuk RB. Bahkan, predikat SAKIP ini merupakan predikat terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan atau Kalsel. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Muhammad Iksan, Sarjana Teknik. Selanjutnya yaitu kompeten. Dari nilai kompeten yang menuntut untuk terus belajar, mengembangkan kapabilitas, dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, dibuktikan oleh beliau setelah menyelesaikan pendidikan di APDN, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di FISIP UGM, dan pendidikan S2 di FISIP ULM Banjarmasin, serta dibuktikan beliau dengan mampu meraih bermacam penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional. Selanjutnya yaitu harmonis. Dari nilai harmonis yang mengharuskan untuk menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif, dibuktikan beliau dengan salah satu program menciptakan keharmonisan di antara pegawai adalah dengan cara sholat subuh berjamaah Rabu pagi di Aula Pendopo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, serta camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, beliau rutin mengadakan apel gabungan tiap bulan di halaman kantor bupati. Untuk penerapan nilai selanjutnya, yaitu loyal, akan dijelaskan oleh teman saya, Rianto Adiarta. Penerapan nilai selanjutnya yaitu nilai loyal. Dari nilai loyal yang dituntut memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara,
dibuktikan oleh beliau dengan menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat 35 tahun menjadi ASN, sampai dengan menjadi Bupati Hulu Sungai Selatan 2 periode. Selain itu, beliau juga selalu membuat peraturan bupati atau daerah yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan nilai selanjutnya yaitu nilai adaptif. Dari nilai adaptif yang dituntut untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif, dibuktikan beliau dengan menciptakan tata pemerintahan yang good governance, akuntabel, dan transparan, serta mewujudkan pemerintahan yang bertransformasi digital, seperti komitmen bersama untuk program penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP yang terintegrasi, dan launching aplikasi sistem pengawasan keuangan desa. Untuk penerapan nilai selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ainun Mawaddah Nur. Implementasi nilai ASN berakhlak selanjutnya yang dimiliki oleh Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah kolaboratif. Dari nilai kolaboratif yang mengharuskan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dibuktikan beliau dengan selalu menggelar rapat koordinasi atau rakor rutin setiap bulanan dalam rangka untuk membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, serta melakukan kerjasama dengan media tentang pemberitaan pembangunan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah video mengenai tokoh panutan dengan implementasi nilai berakhlak dari kelompok kami. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.